Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis yang menafsir teks kita yang tadi kita baca dari Injil Yohanes, memfokuskan diri berkaitan dengan relasi. Bahwa yang kita baca dari Injil Yohanes tadi itu adalah bicara soal relasi antara Tuhan Yesus dengan para murid dan para murid dengan Tuhan Yesus. Dari mana kita mengenal kata relasi itu? Oleh penulis ini merujuk pada ayat yang ke-15 dan 18. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dari dua ayat ini, maka akan kelihatan relasi yang sedang mau dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid. Dari sisi para murid, ada kesediaan taat kepada Tuhan Yesus. Dari sisi Tuhan akan senantiasa menyertai para murid apapun keadaannya. Tidak pernah meninggalkan para murid sendirian menjalani hidup. Dan bahkan dikatakan, kemudian aku akan meminta Bapa mengutus penolong yang lain. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hayati pola relasi itu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita.
Dan Tuhan memanggil kita untuk mentaati kehendak-Nya. Sekarang apa yang kita mau cari tahu? Kehendak Allah itu apa? Itu pasti mudah buat kita. Ada 10 hukum, ada hukum kasih, dan ada kehendak-kehendak Tuhan yang kita tahu persis mengenai mengasihi orang lain. Nah, bicara soal mengasihi orang lain, ada wujud yang nyata, misalkan pemberian sesuatu. Misalkan nih GKJ Bakti Nasih dalam aksi kepedulian di masa pandemi ini memberikan bantuan bagi lingkungan sekitar gereja di 5 RT kita lakukan. Kemudian dalam perjalanannya kita mau fokus dalam waktu yang panjang sebagai gerak maraton yang panjang. Kita mau fokus ada jemaat sekitar 40 KK yang paling terdampak secara ekonomi dan kita mau support itu setiap bulan supaya ya sebisa yang bisa kita kerjakan. Ada banyak dukungan dari jemaat untuk bisa mendukung itu. Dan fokus yang kedua adalah untuk mahasiswa yang masih tinggal di Jogja. Dan kita mau temani supaya mereka bertahan. Bahkan ada cerita yang dramatis gitu. Ketika ada salah satu jemaat di sekitar rumahnya itu ada teman-teman dari timur yang kos di situ. Dan melihat anak-anak mahasiswa ini itu mencari daun singkong. Dan ternyata itu dimasak untuk bertahan hidup. Dan itu kemudian tersampaikan informasi itu kepada majelis gereja, kepada pengurus wilayah. Akhirnya kita kolaborasi. Kemudian kita akan upayakan setiap bulan ada topangan buat mereka supaya bertahan di masa yang tidak mudah ini. Jadi itu tindakan kasih yang betul-betul nyata yang bisa kita kerjakan. Pertanyaannya kan gini, lah iya dia itu bisa membantu wong punya. Lah kalau saya nggak punya memangnya saya bisa membantu apa? Bantu doa, saya sudah doa, apa yang lain gitu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu tindakan yang menurut saya bisa dikerjakan oleh siapapun. Tanpa harus ngomong soal uang atau harta benda. Tetapi syaratnya dia punya hati seperti Kristus melihat orang. Itu ada soal semangat, harapan, apresiasi, dukungan, pujian kepada orang lain. Disitulah kita mengalirkan semangat hidup kepada orang. Kita mengalirkan upaya akan pengharapan yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Sederhana saja. Apresiasi dan pujian itu bukan sesuatu yang yang mahal, tetapi membutuhkan hati untuk bisa melakukannya. Ini ada cerita, ada raja ini minta maaf ya, dia punya kekurangan secara fisik. Jadi mata sebelah kanan kiri itu cacat lah gitu. Jadi dia itu begini, posisinya begini. Ini permanen gitu. Dalam kondisi seperti ini permanen. Kemudian kakinya juga sebelah kiri itu juga nggak sama gitu. Tingginya jadi dia begini. Jadi kalau jalan pasti jelek gitu. Padahal dia raja. Kemudian dia pengen ada pelukis yang melukis dirinya sebagai gambar diri. Zaman dulu belum ada foto gitu ya. Nah ini pelukis diundang. Akhirnya ada pelukis yang ketika melihat posisi raja seperti itu dan diminta melukis gambar diri raja itu. Ini pelukisnya jujur banget nih. Ini kameranya itu kamera yang jujur, nggak pakai Nah, dia melukis persis apa adanya. Jadi mata yang cacat juga persis seperti itu, kaki yang seperti itu dilukis persis sama.
Melihat itu, raja menjadi sangat marah. Dia melihat jelek banget sih saya, kemudian dia bukan marahi dirinya, dia marah kepada pelukis itu dan pelukis itu dihukum mati. Dia raja, dia jengkel, pelukis hukum mati. Akhirnya dia masih kepingin dilukis gambar diri, dia panggil pelukis yang berikutnya. Pelukis yang kedua ini tahu cerita pelukis yang pertama dan dia tidak ingin bernasib yang sama. Akhirnya dilukislah raja itu dengan mata yang lebar dua-duanya, dengan kaki yang tegap dua-duanya gagah, sedang bersama dengan prajuritnya dan kudanya yang tinggi. Ditunjukkanlah itu kepada raja hasil lukisan itu. Dan apa yang terjadi? Raja itu merasa sangat terhina karena dia tidak melihat dirinya di lukisan itu. Dia sangat marah dan nasib yang sama terjadi pada pelukis yang kedua. Raja marah dan dia dihukum mati. Akhirnya raja tetap mencari pelukis. Siapa yang berani? Mau dilukis apa adanya marah, mau dilukis gagah marah, hasilnya kematian, tidak ada yang berani. Tapi tetap dia cari. Dan dengan kekuasaannya dia tunjuk pelukis untuk melukis dirinya. Dan pelukis ini mengatakan kepada raja, Tuanku raja, saya mohon waktu 2 hari untuk bisa mengambil waktu menyiapkan semua lukisan. Selama 2 hari itu dia bingung bagaimana caranya melukis raja ini. Dan singkat cerita, akhirnya pelukis itu melukis raja dan ketika hasilnya ditunjukkan kepada raja, raja itu tersenyum luar biasa bahagia. Dan akhirnya diberikanlah hadiah yang sangat besar kepada pelukis itu. Sahabat yang dikasih Tuhan, kira-kira tahu seperti apa lukisannya? Lukisan itu menggambarkan raja sedang tersimpu dengan satu kaki, sedang bersiap membawa senapan panjang. Dan dia sedang mengintai musuhnya dan buruannya. Jadi dia begini bukan karena ditampilkan sebagai mata yang rusak, tapi dia sedang mengintai. Dia bersimpuh kakinya sehingga tidak kelihatan kalau kakinya tidak sama satu dengan yang lain. Itu kecerdasan pujian, itu kecerdasan apresiasi, itu kecerdasan mengalirkan semangat kepada orang lain. Tidak perlu harus memiliki sesuatu, tapi memiliki hati untuk melihat setiap orang yang kita jumpai itu punya potensi. Setiap orang yang kita jumpai dia punya sesuatu yang akan jadi berkat buat dirinya dan jadi berkat buat orang lain. Dia melihat sisi yang membangun orang lain. Tidak perlu berbagi dengan apa yang memang tidak punya, tetapi berbagi semangat, harapan, pujian, kasih, apresiasi dengan melihat orang lain dalam setiap potensinya. Itu mengalirkan kasih yang luar biasa. Dunia sekarang ini adalah dunia yang sedang membutuhkan semangat yang dialirkan buat orang lain. Dunia sudah penuh dengan caci maki. Dunia sedang penuh dengan pesimisme. Dunia penuh dengan keputusasaan. Kita mengalirkan kasih untuk melihat harapan dan semangat di dalam hidup. Hal kedua yang saya usulkan untuk kita hayati,
kita akan lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika menyatakan aku akan menyertai kamu senantiasa itu. Dikatakan bahwa ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalimatnya lengkap, memberikan seorang penolong yang lain. Semua kita ngerti bahwa yang disebut penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dan simpulannya adalah seorang atau sosok pribadi tertentu. Jadi Roh Kudus itu adalah sosok pribadi tertentu yang memang dinyatakan Allah sebagai hadirnya Allah untuk manusia. Tapi disebut penolong yang lain. Berarti ada penolong dan ada yang lainnya. Kalau penolong yang lain itu sama dengan Roh Kudus, penolong yang tidak lainnya siapa? Ada penolong dan penolong yang lainnya Roh Kudus. Ini siapa? Ini adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, pasti kita tidak pernah nyaman kalau hidup kita nggak kudus. Udah. Kalau kita mengatakan ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita kok nyaman dalam ketidakkudusan, saya nggak yakin. Cuman memang tantangannya kan gini. Ini kan pernah ada cerita kan, kalau masuk ke kamar mandi itu, kamar mandi umum apalagi, waktu pertama masuk itu, oh gila, gak nyaman banget baunya. Tapi lama-lama menyesuaikan diri dengan baunya. Lama-lama menyesuaikan diri dengan suasana. Bahkan gak keluar-keluar harus ditotok-totok. Gantian. Jangan-jangan pertama kali berdosa itu gak nyaman sama sekali. Dosa lagi berikutnya masih gak nyaman. Lama-lama jadi merasa nyaman saja. Lama-lama kalau gak berdosa itu gatel-gatel gitu. Tetapi yang namanya Roh Kudus, dia adalah Roh kebenaran dan dia kudus. Ketika kita hidup dalam ketidakkudusan dan ketidakbenaran, itu pasti akan mengganggu hati kita. Nah, yang berikutnya lagi dikatakan sebagai Roh penolong dan penghibur. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sekedar cerita saja. Dalam proses pastoral konseling, tentu bercakap, meluangkan waktu yang cukup dan membangun relasi dalam percakapan itu. Dan kebutuhan utamanya sebenarnya adalah mendengar. Tetapi tidak hanya sekedar mendengar, tapi membuat orang kemudian menghayati dan bagaimana memulihkan dirinya sendiri. Tetapi dalam pengalaman saya di dalam pastoral counseling, kekuatan yang memulihkan itu adalah Roh Kudus. Jadi misalkan ada orang cerita tentang luka hatinya. Saya nggak bisa sembuhkan luka hati itu. Saya cuma bilang, dia cerita gitu ya. Ayo kita ambil nafas, kita mau berdoa secara pribadi. Kita berdoa supaya Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan Roh Kudus tunjukkan kepada saudara, bagian manakah yang paling terluka? Adakah cerita-cerita yang belum terungkapkan yang ternyata sebagai sumber hati kita yang terluka? Nah, Roh Kudus itu kayak angin yang masuk melalui celah yang sangat sempit dan dia ada di seluruh ruang hati. Dan dia pulihkan satu-satu semuanya itu. Apakah sembuh langsung? Enggak juga. Dia pulih lagi, dia muncul amarah lagi, minta Roh Kudus, Tuhan masuklah, hadirlah, pulihkan hatiku yang terluka dan seterusnya. Dan itu tidak hanya soal pastoral kepada orang lain, tetapi pengalaman healing personal saya juga begitu. Nah, kalau pendeta itu bermasalah cerita sama siapa?
cerita sama pohon, cerita sama Tuhan. Tuhan, saya punya perasaan ini, Roh Kudus hadirlah, tunjukkan apa yang harus saya perbaiki. Dalam tenang, mintalah itu, dan Tuhan memulihkan itu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mau mengucap syukur untuk apa yang kami rasakan dalam sabdamu. Mampukanlah kami membangun relasi yang sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. Engkau menolong dan menyertai kami senantiasa, dan mampukanlah kami mentaati atas kehendak-Mu di dalam hidup. Engkau mengasihi kami dan mampukanlah kami mengasihi orang lain. Kami bisa memberi mereka dengan apa yang kami punya. Namun juga kasih tidak selalu memberi dalam bentuk materi. Memberikan hati bagi orang lain. Memberikan semangat, pujian dan apresiasi supaya orang menyemangati hidupnya. Dan seni pujian adalah seni melihat setiap potensi yang dimiliki orang lain. Mampukanlah kami untuk menjalani supaya kami berbagi pengharapan dengan siapapun. Dan Engkau menjanjikan penyertaan-Mu dalam Roh Kudus dan Roh kebenaran, Roh penolong, penghibur buat kami. Mampukanlah kami untuk terus senantiasa peka mendengar suara Roh Kudus ketika kami mulai berjalan di dalam ketidakkudusan hidup. Mampukanlah kami peka untuk mendengar roh kebenaran bersuara di hati kami di saat perilaku kami berada dalam jalan yang tidak benar. Dan Engkau pula Tuhan dalam karya Roh Kudus, Roh yang menolong kami, menyelesaikan, memulihkan dan menyembuhkan, karena Engkau hadir begitu lembut di seluruh ruang hati kami dan hidup kami. Pulihkan kami, pulihkan kami. Ya Roh Kudus, nyatakanlah kasih dan kehendak-Mu. Tolong kami memulihkan diri dalam seluruh hidup yang kami hadapi, supaya kami mampu berjalan dengan ringan menjalani kehidupan yang senantiasa penuh tantangan ini. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Kami yang di surga, dikuduskan
kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kita mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan ibadah dalam hidup kita setiap hari. Dan rasakanlah penyertaan pertolongan Tuhan dan kasih-Nya supaya kita mengasihi sesama kita. Terimalah berkat penyertaan-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.